Nah, jadi posisinya itu kalau pocong itu ada di sini. Jadi awal ceritanya itu dari 2006 sampai 2007 itu berlangsung sekitar 1 tahun, Kak. Jadi awalnya itu pagi ibu tuh nangis. Nah, nangis bilang ke ayah ke ruang tamu kayak nanya, ini SMS dari siapa? Nah, setelah dari situ beberapa hari kemudian itu ada lagi. Ibu tuh kayak kakinya tuh nggak bisa jalan. Nah, kata ibu sebelumnya itu ngelihat asap. Ibu tuh kalau misalkan duduk, kan duduknya gini ya. Nah, itu tuh bener-bener kalau duduk tuh bungkuk banget sampai jidatnya tuh bisa kena lantai, nyentuh lantai. Tiba-tiba ayah aku sakit. Nah, pada saat aku di luar, aku dapat informasi dari keluarga aku. Karena keluarga aku ini memutuskan untuk manggil orang yang bisa kan ke rumah. Nah, aku tuh dikirimin video sama foto. Itu tuh dari punggung ayah, katanya tuh keluar jarum banyak. Terus sama ada satu silet, cuman udah karatan. Dan juga si orang yang bisa ini tuh katanya ngeliat sosok pocong di kamar mandi. Terus juga kadang ada di depan jendela kamar. Aku pulanglah sama kakak ipar sama keponakan aku. Aku jalan deket rumah, keluarga aku udah pada nangis, pada lari, pada nangis. Kata aku lah, kenapa? Kata aku, pas aku lihat itu makanan yang aku bawa, aku lemparin, aku langsung lari ke kamar ngelihat ayah. Ayah udah nggak ada. Aku pingsan nangis. Langsung pingsan. Di situ kayak gitu. Sebentar, nggak apa-apa. Tapi pengen tahu deh, perasaan Nisa ketika ayah itu, menurut Nisa kan kesel ya sama Nisa ya. Perasaan Nisa pada saat ayah kesel gitu gimana perasaan Nisa? Kesel tapi sedih juga gitu. Karena kan nggak biasanya ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang dimana dia mau menceritakan tentang kisah keluarganya yang mengalami teror atau gangguan. Dan gue belum tahu gangguannya seperti apa. Tapi pada intinya gangguan ini mengakibatkan ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia. Dan kebetulan di sini udah ada narasumbernya, namanya Nisa. Jadi langsung aja kita sapa. Nisa, apa kabar Nisa? Kabar baik. Baik ya. Oke, jadi Nisa ini mau menceritakan tentang keluarganya yang selalu mengalami kejanggalan di setiap 3 tahun berikutnya. Jadi di setiap jarak 3 tahun itu selalu ada aja yang terjadi dengan salah satu anggota keluarganya Kak Nisa. Betul? Iya Kak, dan hampir semua keluarga itu aku ngalamin. Dari aku mulai kelas 3 SD sampai ayah aku meninggal. Nah, setelah ayah aku meninggal itu, teror itu tuh kayak udah hilang kayak gitu. Dan itu normal lagi. Dan suasana rumah juga udah cerah lagi kayak gitu. Ini sampai ayah Kak Nisa meninggal? Iya. Oh, oke. Terus kalau salah satu kejadian yang menurut Kak Nisa itu paling parah apa nih dari serangkaian gangguannya? Setelah aku sama ibu aku tuh sembuh, terus ayah meninggal. Tapi kayak momen yang benar-benar aku ingat banget tuh ketika ayah tuh kayak nggak mau deket lagi sama aku, kayak cuek gitu sama aku. Yang tadinya aku tuh sama ayah deket banget, benar-benar deket banget sampai akhirnya tuh ayah nggak mau lagi deket sama aku, kayak udah males lah, nggak suka deket sama aku gitu. Dan itu kejadiannya sebelum ayah meninggal. Jadi sebelum ayah meninggal itu sempat Nisa itu dibuat kesel ya sama ayah ya? Yeah. Sebenarnya kesel sama sedih sih. Gitu. Karena kan nggak biasanya ya. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id atau hubungin nomor yang ada di samping gue ini nih.
Oke, pasukan Lentera Malam, sekali lagi buat yang penasaran sama cerita lengkap dari Nisa, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi awal ceritanya itu dari 2006 sampai 2007 itu berlangsung sekitar 1 tahun, Kak. Jadi awalnya itu pagi. Jadi pagi itu aku masih tidur. Aku tuh kelas 3 SD, Kak. Nah, aku tuh ngedenger kayak kebangun ibu tuh nangis. Nah, nangis bilang ke ayah ke ruang tamu, kayak nanya, ini SMS dari siapa gitu ke ayah. Dan ayah bilang, ini orang yang satu proyek sama ayah gitu kan. Nah, cuman ibu tuh kayak nggak setuju. Dan dia tuh nyuruh buat, udah nggak usah kerja sama lagi sama ini orang gitu. Nah, dari situ ayah ya udah langsung mutusin lah. Ya udah nggak kerja sama lagi lah. Udah mutusin kerja sama itu sama si orang ini. Dan kalau orang ini siapa? Jadi ini tuh seorang perempuan yang dimana kayak temen ayah yang masa lalu ayah gitu. Pernah ada sama ayah lah, temennya gitu. Nah, setelah itu, setelah putus nih, diputus kerjasamanya ayah sama si perempuan ini tuh, beberapa hari tiba-tiba ibu tuh kayak ngerasa aneh mukanya. Mukanya tuh ngerasa kayak panas gitu, Kak. Kayak panas, kepanasan, dan emang bener-bener merah. Merah tuh kayak bener-bener kepanasan. Terus tiba-tiba kayak hitam gitu, menghitam gitu mukanya. Kayak gosong gitu. Kalau muka cewek kan kayak flek hitam ya. Cuman ini tuh semua Hitam. gitu. Nah, terus ibu coba kan ke beberapa dokter. Dari mulai yang bagus, yang mahal. Cuman gak ada hasilnya gitu. Gak tahu gitu. Gak ada perubahannya juga. Dari situ sampai ibu tuh kayak udah bener-bener capek lah. Ya gimana lagi ya, maksudnya gak ada perubahan, udah kesana ke sini kayak gitu. Dan sampai ibu tuh bilang ke ayah gak apa-apa kalau ibu mukanya kayak gini, ayah malu gak gitu. Terus ayah cuman bilang, enggak lah, kenapa mesti malu, ayah kan emang udah sayang sama ibu gitu kan. Mau gimana pun ibu, ayah sayang. Setelah 3 hari berikutnya, tiba-tiba tuh kayak ada sosok kakak dari si perempuan yang satu proyek ini sama ayah datang ke rumah tante aku. Yang kebetulan rumah tante aku ini kan dekat sama rumah aku ya. Dan itu tuh tante aku tuh kenal juga sama si perempuan ini. Karena emang satu pertemanan lah dulunya sama ayah juga gitu kan. Tiba-tiba si kakak dari perempuan ini tuh nanya kabar ibu aku. Itu padahal dia tuh nggak tahu kalau kondisi ibu tuh kayak gimana mukanya itu gitu. Dan saudara aku pun, tante aku itu nggak tahu, nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu dalam situasi ibu yang kondisi mukanya yang menghitam itu kan. Nah, setelah dari situ beberapa hari kemudian itu ada lagi ibu tuh kayak nggak bisa jalan. Kakinya tuh nggak bisa jalan. Nah, kata ibu sebelumnya itu ngelihat asap. Ada asap gitu. Terus tiba-tiba kakinya tuh kayak nggak bisa jalan aja. Udah kayak gitu. Jadi besoknya itu ibu tuh kan emang udah nggak bisa jalan. Nah, ibu tuh cuman bisa duduk. Dan itu pun tidurnya tuh di kasur lipat gitu. Cuman di bawah gitu kan. Nah, ibu tuh kalau misalkan duduk, kan duduknya gini ya. Nah, itu tuh bener-bener kalau duduk tuh bungkuk banget sampai jidatnya tuh bisa kena lantai. Kena lantai gitu. Bener-bener sampai kena lantai, sampai maaf ya, kayak ngeces gitu. Dan aku kayak, hah? Kok bisa gitu? Kenapa? Kok aneh gitu? Tapi itu tuh sama ayah tuh kayak belum kepikiran gimana-gimana lah ya. Cuman ibu tuh setiap hari itu tuh minta 1 Magicom itu buat makan. Itu tuh habis semua.
1 magicom. 1 magicom. Mm-mm. 1 magicom dihabisin sendiri, sedangkan badannya tuh kayak gitu-gitu aja. Dan aku sama ayah, kata ayah kayaknya ini udah nggak beres deh gitu kan. Manggillah ustadz kayak gitu ke rumah. Jadi pas ustadz itu datang, kan kebetulan aku emang gak dibolehin lah ya ada di situ. Jadi aku juga karena bingung juga kan pada saat itu, udah kena mental juga lah, shock gitu kan lihat ibu aku yang tiba-tiba kok kayak gitu. Aku diem lah di ruang keluarga. Cuman pas besoknya itu ayah tuh bilang ke aku, sama ustadz tuh kayak dibacain doa gitu, tapi nggak nyentuh ya, gituin gitulah pokoknya, sama ayat-ayat kayak bacaan-bacaannya. Tapi ibu tuh kayak muntahin. Dari situ udah, tapi nggak yang langsung kayak gitu Kak. Kakinya tuh udah bisa digerakin kayak gitu. Iya, terus udah bisa diri kayak gitu. Tapi jalan tuh masih sedikit-sedikit gitulah. Cuman lama-lama memang udah biasa. Udah ada perubahan. Udah ada perubahan dari situ gitu. Dan ayah bilang tuh, kata ustadznya tuh, di ibu tuh ada sosok genderuwo yang ada di ibu itu gitu. Nah setelah itu, selang beberapa hari lagi nih, ibu beda lagi, muntah darah. Ya udah, jadi coba lagi deh kata ayah ke orang yang bisa lagi. Cuman beda lagi Kak, ini beda lagi orang yang bisanya, bukan ustadz lagi ya. Ini yang ngobatinnya juga cewek, kebetulan juga masih dulunya tuh tangga, cuman udah pindah rumah gitu. Cobalah ke sana kayak gitu. Cuman si yang ngobatin ibu itu tuh muntah darah juga. Nah, satu hari tuh ibu tuh pernah disuruh kayak nginep gitu di rumahnya. Cuman ayah sama aku tuh gak boleh. Ayah juga gak boleh. Karena ada, pokoknya teman ibu, cewek, ibu sama yang ngobatinnya itu kan. Dari situ ayah tuh kayak, ini gimana nih udah nyakitin, maksudnya udah nyelakain orang lain juga gitu. Nah, ayah tuh berpikir gimana kalau balikin lagi aja deh ke yang orang yang bikinnya gitu kan. Nah, dibalikin lah tuh kan sama yang ngobatin ibu ini yang cewek. Dibalikin, kebetulan kenanya ke si dukunnya. Ke si dukun yang buatnya itu gitu. Nah, si dukunnya itu nggak tahu dari mana bisa ngehubungin si yang ngobatin ibu ini nih. Ngehubungin terus sampai datengin ke rumahnya. Karena dia bilang tuh dia muntah darah juga gitu. Muntah darah, dia sampai bawa kayak apa ya, kayak semacam jenglot gitu. Dia praktekin katanya gimana cara ngerjain ibu tuh kayak gimana gitu. Oh, itu Kanisa dengar ceritanya dari siapa tuh? Dari ayah. Dari ayah langsung. Dan ayah pun dari yang ngobatin ibu itu. Kayak gitu. Terus juga si dukunnya ini tuh kayak ngasih tahu siapa orangnya gitu, yang bikin ibu kayak gitu, yang nyuruh itu siapa, ngasih tahu. Nah, dari situ udahlah tuh ibu normal lagi, nggak ada apa-apa kayak gitu. Karena mungkin udah dibalikin itu ya Kak. Nah, udah dibalikin, ibu normal. Nah, selang dari beberapa bulan, itu tuh kan aku lagi tidur di kamar. Tiba-tiba kata ibu tuh ngelihat bola api. Bola api dari atas, itu tuh kayak mau ngarah ke aku. Ke arah posisi aku tidur. Ke kamar ya? Enggak, jadi ada di atas kamar. Udah di dalam rumah? Udah di dalam ruangan kamar. Wow. Dan itu mau mengarah ke aku gitu. Itu tuh aku lagi posisi tidur. Di situ ibu langsung loncat lah tuh ke kamar dan dihalau sama ibu lah bola api itu. Udah tuh aman. Ibu cerita gak pada saat ngehalau bola api itu apa yang dirasain? Yang dirasain sama ibu? Aku nggak tahu sih. Tapi kata ibu tuh dihalau terus dilempar lagi gitu loh. Oke. Lanjut. Dilempar lagi kayak gitu. Nah setelah itu aman ya, aku nggak ada apa-apa. Nah udah dari situ, singkat cerita di tahun 2012, di tahun 2012 itu aku kelas 2 SMP.
Nah, aku tuh tiba-tiba ngerasa sakit perut. Kayak yang terus-terusan, 5 menit sekali ke kamar mandi gitu. Dan keluarnya tuh air aja. Nah, dari situ kan aku susah sekolah ya Kak. Sedangkan aku disuruh sekolah terus kan sampai dimarahin gitu kan. Cuman ya gimana? Sakit perutnya tuh 5 menit sekali. Dari situ aku dibawa ke dokter lah sama ayah. Nah, ke dokter itu gak ada apa-apa, normal. Bukan diare. Nah, kan dipikir aku kan diare ya. Cuman secara logika kalau misalkan keluar air doang juga kayak kekurangan cairan gak sih harusnya? Iya, itu Iya dampaknya. kan? Itu salah satu dampaknya kan. Cuman ini kata dokter normal. Gitu. Dan ya dikasih obat juga ya udah obat sakit perut aja gitu. Nah, setelah dikasih obat sakit perut juga gak ada ngaruhnya gitu. Gak ada mempannya. Sampai berapa lama itu? Beberapa bulan. Berapa bulan? Beberapa bulan. Setengah tahun. Sering berak di sekolah dong? Enggak bercanda. Kan tetap ke sekolah kan? Setengah tahun. Oke, setengah tahun. Setengah tahun. Nah udah gitu, jadi ayah tuh kan manggil lagi ustadz itu untuk ke aku ngobatin itu sekitar sore lah ke rumah. Dan ustadz itu tuh bilang katanya ada perut aku tuh tali yang ditarik sama si sosok cewek baju putih ini, dan aku pun kebetulan ngeliat si sosok cewek ini gitu. Lagi di mana? Tiduran di perut aku. Lagi tiduran di perut aku si cewek ini. Gitu. Aku pun ngeliat gitu. Dalam keadaan terbaring dia lagi tiduran. Okay. Kayak gitu. Nah, dari situlah kayak dibaca-bacain lagi kayak ayat-ayat kayak gitu. Udah lepas gitu. Dan kebetulan tuh aku beberapa hari setelahnya itu ngajak teman aku kan main ke rumah. Nah, teman aku itu tiba-tiba kayak di kamar aku tuh kaget. Kayak ngelihat katanya ada sih sosok cewek tiduran di kasur aku. Dan sama lemes gitu, lemes pucat kayak gitu. Tidurannya tuh di atas kasur aku. Tapi pada saat itu tuh aku posisinya tuh udah kayak ngerasa enak aja gitu. Badan aku udah gak kenapa-napa Kak di saat itu. Nah setelah itu singkat ceritanya aku tuh udah ngerasa keluarga aku tuh aman-aman aja tuh. Sekitar 2 tahun ya berarti. 2 tahun itu udah aman. Nah 2014 aku kelas 1 SMA itu udah muncul lagi. Aku sakit perut lagi. Sama lagi sakit perut. Cuman kalau ke kamar mandinya sih nggak terlalu ya. Cuman kalau ini tuh kayak lebih ke gelisah. Aku tidur aja tuh nggak bisa. Paling cuma 2 jam tidur. Ada rasa takut, gelisah, tapi nggak tahu gimana gitu. Dan aku pun selama sakit tuh nggak pernah tidur di kamar aku. Jadinya tidur di kamar ibu sama ayah gitu bareng kan. Setelah itu aku tuh kayak ngerasa ada yang lewat kayak gitu. Jadi banyak gangguan lah. Terus tiba-tiba kayak ayah tuh sama ibu, gimana kalau misalkan tanya ke sepupu aku. Kebetulan sepupu aku tuh punya guru ruqyah. Nah ibu tuh kan tidur di kasur bawah Kak, aku tidur di kasur atas. Nah terus ibu tuh kayak ngechat sepupu aku, ngomongin ya tentang aku lah buat dibawa ke ruqyah gitu kan. Aku pas ngeliat chatannya itu langsung melotot. Kenapa? Gak tahu, kayak ngerasa takut dan gak mau kali ya di ruqyah itu. Aku ngerasa kayak takut terus melotot gitu. Cuman udah kayak biasa lagi. Nah pas besoknya itu, besok harinya aku tuh dibangunin kan sama ayah sama ibu. Neng coba sini ke kamar ikut. Kebetulan di kamar aku nih. Aku dibawa ke kamar aku, terus coba dengerin ya katanya. Kayak surat-surat ruqyah gitulah pokoknya ayat-ayat ruqyah. Aku disuruh dengerin kan. Aku duduk nih, aku dengerin. Aman, cuman lama-lama pusing, gak enak semua badan, terus sesek banget. Nah di situ aku nggak bisa nahan, aku di situ langsung pingsan. Pas pingsan nangis, terus ketawa. Aku tuh bilang katanya rek milu iya budak. Apa itu? Mau ikut ini anak katanya. Rek dibawa, mau dibawa. Kayak gitu. Nah dari situ kayak ayah sama ibu tuh, wah udah ini nggak benar katanya. Besok coba deh
ke sepupu aku tuh bilang bawa aja ke guru ruqyahnya sepupu aku itu. Nah cuman nggak jadi besok, jadi beberapa hari setelah itu aku dibawakan ke guru ruqyah sepupu aku itu. Nah pas mau berangkat sekitar siang ke sore lah, abis asar itu tuh aku kayak deg-degan, kayak mau diapain gitu, kayak takut aja gak mau. Nah aku dari kamar lemes, terus aku duduk di sofa ruang keluarga. Di sofa ruang keluarga aku duduk, tiba-tiba aku berontak. Terus pas aku lihat ke atas, aku tuh kayak ada sosok ngegelantung, cuman kepalanya tuh di bawah. Kepalanya di bawah, terus kayak aku gimana ya, kayak kaget, terus juga kan kayak gimana sih Kak, kayak rasanya. Dan aku tuh kelempar terus langsung jatuh ke lantai. Posisi aku udah tiduran, terus juga aku udah dingin, semua badan aku udah dingin, mata aku tuh ngeliat ke atas terus. Mata aku udah ngeliat ke atas, udah pucet segala macam. Dan di situ manggil lah semua keluarga aku. Ayah aku tuh manggil semua keluarga aku. Kebetulan kan pada deket rumah ya, pada manggil semuanya sampai di ngaji yasinin aku tuh. Dan Kak mau tau nggak? Aku di posisi itu tuh aku kenapa? Aku tuh kayak ngeliat diri aku sendiri. Akunya ngeliat diri aku sendiri. Dengan posisi akunya lagi tiduran. Tapi aku ngeliat. Gitu. Dan aku tuh mau masuk tuh susah. Mau masuk ke raga aku tuh susah. Gak bisa. Cuman pas di ngaji yasinin ya sekitar 1 jam lah ya. Sekitar 1 jam. Itu alhamdulillah aku bisa masuk lagi ke raga aku. Balik lagi lah. Gitu. Tapi di dalam pikiran Kanisa pada saat ngeliat diri sendiri itu aku mau masuk mulu gitu. Mau masuk tapi susah Kak. Iya. Kayak aku takut. Masa sih mau? Cuman alhamdulillah ya bisa, tapi lama. Sekitar sejaman ada. Itu gitu. Dan tapi posisi aku, mata aku ke atas terus. Udah dingin juga badan aku gitu semua. Aku cuman tiduran lemes gitu. Cuman alhamdulillah masuk tuh, udah aku. Jadilah dibawa ke tempat ruqyah itu. Udah tuh ngambil mobil. Nah kebetulan semua keluarga aku tuh kan pada ikut nemenin lah di belakang. Yang nyetir itu ayah aku. Nah di perjalanan itu aku berontak lagi, ngamuk tuh di situ, mau nabrakin setir ayah aku. Cuman alhamdulillahnya kan ketahan ya sama yang keluarga aku di belakang tuh. Terus sampai ayah aku kayak nggak mau dibawa ke tempat ruqyah tuh, takut kayak gitu. Nah udahlah tuh selama perjalanan tuh sampailah di tempat ruqyah ini. Sampai di tempat ruqyah ini kayak udah duduk ditanya kan namanya siapa gitu. Terus aku cuman kayak gitu, bengong. Aku nggak tahu nama aku siapa. Padahal di dalam hati aku tuh aku mau ngomong nama aku tuh Nisa gitu kan. Susah Kak, buat ngomong itu tuh susah. Sampai ayah aku bilang, nama Neng siapa? Gitu doang aku, jalan-jalan doang. Nah di situ aku tuh kan kebetulan maghrib. Pas maghrib, jadi ya sholat maghrib dulu kan, pada sholat maghrib dulu sebelum ruqyah itu. Cuman kebetulan pada saat aku sakit itu tuh aku susah banget buat sholat. Setiap kali aku mau sholat tuh susah banget, bener-bener gak bisa. Jadi setiap aku sholat nih jatuh. Kalau aku paksain tuh sesek, terus pingsan. Sampai aku kejedot tembok pun pernah gitu. Jadi buat sholat tuh susah. Dan itu tuh pada saat mau pada sholat dulu, aku tuh ada bisikan kamar mandi. Aku kan alasan buat pipis kan ke kamar mandi. Aku alasan buat ke kamar mandi pipis. Kata yang ruqyah itu, coba ikutin, anterin, jangan sampai sendirian, takutnya kabur. Maksudnya yang di dalam diri akunya kabur. Aku kan ngeliat dulu yang pada sholat ya Kak, lagi pada sholat maghrib. Di situ aku emang nggak enak, udah nggak enak badan aku. Aku ngeliatnya kayak sesek, karena pada sholat juga kali ya. Terus aku pingsan. Di situ ada bisikan lagi kamar mandi. Kebetulan aku langsung dianterin sama ibu kamar mandi. Udah tuh balik lagi kan. Jadilah di ruqyah tuh aku. Yang tadinya aku nggak mau, ya udah di ruqyah, dipakein mukena kan, kayak gitu. Terus kayak dicari-cari gitulah.
dikeluarin. Oke. Jadi kayak harus dimuntahin gitu. Dan muntah-muntah aku. Sampai badan aku tuh pada sakit sampai biru Mm. pada saat diruqyah itu gitu. Tapi setelah diruqyah itu alhamdulillahnya udah plong nih. Aku tuh udah plong. Udah semua normal lagi, badan Iya, aku tuh udah iya. nggak kenapa-napa juga. Dan dari situ tuh udah aku normal kayak biasanya kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu kan aku udah seperti biasa lagi ya, Kak. Sehat lagi. Udah sehat lagi alhamdulillah. Singkat ceritanya di tahun 2017. Mm-mm. Nah, ini juga lagi adem-ademnya nih keluarga aku, gak ada apa-apa. Tiba-tiba ayah aku sakit. Nah, ada satu momen dimana kan aku tidurnya tuh di kasur atas. Ayah tuh tidur di kasur bawah. Posisi ayah tuh lagi tidur nih. Ayah lagi tidur. Cuman tuh ayah ngigo gitu. Ngigo bilang, "Ih, jangan ke situ, serem. Mm-mm. Jangan ke situ, serem." Pas aku lihat ayah lagi tidur. Posisi ayah tuh tidur gitu. Dan ayah tuh kayak bilang, "Ih, itu ada papih, Neng." Papih itu tuh kakek aku. Papinya ayah yang udah meninggal. Oh. Karena sebelumnya tuh ayah tuh nggak pernah ngelihat papihnya. Bahkan ngigo Sendiri. pun jarang. Ngigo jarang. Mm. Ngigo tuh nggak pernah kayak Nggak pernah. gitu. Nah, cuman pas ibu aku masuk ke kamar, ayah tuh diam. Gak ngigo lagi. Oh. Diam. Oh. Nah, pas ibu keluar, kayak gitu. Ngigo lagi. Ngigo lagi. Kayak gitu, Kak. Apa ngigo yang kedua itu tuh yang setelah ibu keluar? Pas ibu keluar, Iya, ngigonya apa lagi? kayak gitu. Sama. Oh, Ih, oke. jangan ke situ, serem. Jangan ke situ. Nah, di situ tuh aku penasaran kan. Ayah pas ngigo kayak gitu tuh kenapa? Nah, aku pegang tuh badan ayah. Panas, tapi kakinya tuh dingin. Mm-mm. Nah, di situ ayah tuh menggigil. Besoknya ayah sakit beneran. Terus ayah tuh ngerasa sesak nafas gitu. Sesak dadanya tuh sakit, terus panas. Mm-mm. Nah, besoknya itu langsunglah dibawa ke dokter, terus ke alternatif, sampai dipakein oksigen. Karena udah gak kuat, Mm-mm. sesek gitu nafasnya ayah. Nah, pas setelah itu tuh gak ada perubahan. Nah, selang dari 4 hari setelah dibawa gak ada perubahan itu, kebetulan aku tuh kan lagi keluar, lagi nyari kerja lah, ada interview kerja. Cuman aku tuh sempat ngeliat ayah tuh di rumah tuh masih bisa jalan-jalan, kayak misalkan ngangkat-ngangkat barang di rumah, masih sempat nyuci baju juga di mesin cuci. Dan aku juga kayak ngerasa, oh ayah kayaknya udah enakan nih, udah sehat. Karena ayah nggak nunjukin masih sakit gitu kan, biasa aja gitu. Aku juga izin ke ayah dan ayah juga udah ngizinin gitu buat aku pergi interview kerja. Ya udahlah, aku pergi kan interview kerja, aku di luar. Nah, pada saat aku di luar, aku dapat informasi dari keluarga aku. Karena keluarga aku ini memutuskan untuk manggil orang yang bisa kan ke rumah. Nah, aku tuh dikirimin kayak video sama foto. Itu tuh dari punggung ayah, katanya tuh keluar jarum banyak. Itu tuh keluar dari punggung. Nah, dari punggung ayah terus sama ada satu silet, cuman udah karatan. Dari dalam tuh ya? Dari dalam, dari punggung gitu. Kebetulan ada kakak aku juga, ada keluarga lah di situ yang katanya emang ngeliat juga gitu. Dan juga si orang yang bisa ini tuh katanya ngeliat sosok pocong di kamar mandi, terus juga kadang ada di depan jendela kamar, di tangga gitu, di tangga rumah aku gitu kan. Nah, jadi posisinya itu kalau pocong itu ada di sini, suka ada di sini. Terus kadang di sini. Nah, ini tuh jendela kamar ibu sama ayah. Dan ada di belakang ayah, yang ngikutin ayah gitu di situ. Dan kebetulan kalau misalkan yang pocong di kamar mandi ini tuh kayak kakak ipar aku sama keponakan aku kan kebetulan ada keponakan nih yang masih kecil ya di rumah. Kan setiap mandi tuh kan di kamar mandi itu. Nah, setiap dia mandi di kamar mandi itu tuh nangis terus. Nangisnya tuh kayak kejar setiap mandi. Nangis terus. Dan kakak ipar aku bilang sempet lihat, pernah lihat
Ada sosok pocong di situ. Oke. Gitu. Dan emang pas ayah sakit itu, selama ayah sakit tuh aura rumah tuh beda, gelap gitu. Padahal lampu di rumah tuh banyak dan itu tuh cahayanya bagus gitu, maksudnya terang. Cuman itu tuh auranya emang beda. Kalau auranya beda dan gelap itu aku ngerasa juga gitu. Nah, setelah itu udahlah, ayah tuh nggak ada perubahan. Dari yang orang bisa ini ke rumah ngobatin ayah, tapi ayah belum ada perubahan juga. Jadi akhirnya seminggu kemudian, karena nggak ada perubahan juga nih, keluarga memutuskan untuk ayah ke rumah sakit aja. Dibawa ke rumah sakit, di ronsen dulu kan di rumah sakit spesialis paru-paru, karena kan ayah ngeluhnya sesek terus gitu. Dibawalah ke rumah sakit, setelah di ronsen itu hasilnya gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa lagi. Gak ada apa-apa. Aman gitu dari ronsenannya itu. Nah, tapi dari keluarga kayak bingung gak sih? Karena kalau misalkan dibawa pulang ke rumah pun kan harus oksigen. Sedangkan kan oksigen juga susah ya maksudnya. Jadi ya udahlah, keluarga tuh memutuskan untuk udah aja dirawat deh di rumah sakit. Ya udah, jadi dirawatlah di rumah sakit ayah tuh. Berjalan sebulan ayah tuh dirawat di rumah sakit. Cuman ya kayak gitu aja gitu. Gak ada perubahannya, cuman ya paling kayak alat-alatnya doang kali ya, buat alat-alatnya aja. Nah, setiap aku ke rumah sakit, itu tuh ayah tuh kayak beda, kayak nggak mau deket sama aku, kayak kesel. Yang tadinya aku tuh sama ayah kan deket banget ya, karena kan aku emang anak kesayangannya nih. Tiba-tiba tuh kayak cuek, kayak gak suka sama aku, ngelihat aku tuh kesel gitu. Tapi ayah tuh ngeliatin aku, misalkan kan aku lagi di rumah sakit, aku duduk di sini nih, ayah kan di situ. Ayah tuh ngeliatin ke aku. Cuman pas aku liatin balik, gitu. Malingin muka. Kayak malingin muka kayak gitu. Aku kan coba tuh nyamperin ke kasur ayah kan. Aku bilang, Neng mau nginep ya gitu. Gak usah, udah pulang aja. Aku tuh setiap kali mau nginep tuh pasti nggak dibolehin. Disuruh pulang aja sama ayah gitu kan. Nah, ya udahlah tuh aku pulang kan. Pas besoknya kan aku ke rumah sakit lagi nih Kak. Ke rumah sakit lagi. Ayah tuh masih sama ngeliatin aku terus. Cuman emang kayak masih kesel ngeliat aku tuh cuek banget lah, beda gitu, nggak kayak biasanya. Terus tiba-tiba aku tuh kayak pusing, sesak. Terus aku jadilah kayak kesurupan gitu. Cuman kebetulan kesurupan aku ini kayak, kan kalau kesurupan itu nggak sadar ya. Kalau kesurupan sepenuhnya nggak sadar nih. Kalau aku itu sadar, cuman aku tuh nggak bisa ngontrol diri aku sendiri, ngerti nggak sih Kak? Jadi aku kan nggak tahu ya itu. Aku tuh di situ sambil nunjuk ayah. Aku ngomong rek milu, rek dibawa iya gitu. Pokoknya kudu milu, harus ikut gitu sambil nunjuk ayah, dan ayah pun ngeliat. Cuman pura-pura lagi kayak gitu. Nah dari situ tuh sampai rame banget kan, karena aku masih berontak kayak gitulah, sampai suster tuh udah ke kamar gitu, ada apa kayak gitu rame-rame. Udah tuh akhirnya ya aku kayak dikeluarin gitu, udah keluar. Aku pulang pada malam itu, terus besoknya aku kan ke rumah sakit lagi. Pokoknya aku tuh setiap ke rumah sakit tuh abis maghrib, karena kan aku kuliah ya. Jadi aku bisanya abis maghrib aku ke situ lagi. Nah itu aku jadi lagi kesurupan lagi. Dan bilang itu lagi, rek milu, kudu, kayak gitu terus. Kayak sambil nunjuk-nunjuk ayah nih. Nah udah gitu, udah tuh. Pada akhirnya aku pulang lagi kan. Karena aku disuruh pulang terus, nginep pun aku gak boleh. Kayak ayah tuh masih cuek juga sama aku gitu, kayak kesel. Udahlah aku pulang pada malam itu. Setelah itu besok hari ada orang yang ruqyah aku ke rumah sakit datang. Jadi orang yang ruqyah aku ini kan datang ke rumah sakit ya. Pas ayah duduk, katanya ngeliat di belakang ayah tuh udah ada yang ngikutin. Orang-orang keluarga ayah yang udah pada meninggal. Kakek aku, papihnya ayah, terus ada teteh aku. Terus juga ada yang pokoknya yang udah meninggal lah, keluarga ayah gitu. Terus juga ngeliat di atas ayah tuh ada kayak cahaya putih gitu. Nah, terus yang ruqyah ini bilang ke ayah, Pak,
coba meremin mata, baca ini, kayak dikasih bacaan ayat gitu. Meremlah ayah aku di situ. Udah dilihat apa yang dilihat gitu. Cuman ayah aku nggak bilang apa yang dilihat kan. Ayah aku minta kertas sama pulpen ke sepupu aku. Kebetulan ada sepupu aku juga kan. Minta kertas sama pulpen, terus kayak nulis gitu, ngasih ke sepupu aku kertas itu. Cuman belum tahu nih apa isinya. Iya. Nah, karena yang tahu tuh kan sepupu aku doang. Setelah itu udahlah pulang. Cuman kondisi ayah tuh kayak sebenarnya udah membaik sih. Cuman kalau sesak nafasnya itu masih. Nah, setelah besoknya ayah tuh kayak ngebet pengen pulang. Kayak pengen pulang aja udah gitu. Karena kan kebetulan itu pada saat ayah sakit itu udah 4 hari bulan puasa. Oke. 4 hari bulan puasa. Jadi ayah mungkin khawatir juga sama aku kali di rumah kan bulan puasa. Jadi ayah pengen pulang, ngebet tuh pulang siang, sekitar siang ayah tuh pulang nyampe rumah. Nah, ayah tuh masih bisa duduk, masih bisa tiduran, kayak gitu, masih bisa zikir, kayak gitu. Kebetulan keponakan aku yang kecil ini pengen ngelihat kakeknya kan. Kebetulan aku juga ada. Jadi ibu aku ngegendong keponakan aku juga ikutan. Disamperin lah tuh ke kamar. Nangis tapi takut, gak mau. Cuman ngeliatin gini, ayah aku cuman nangis, gak mau kayak takut gitu, kayak ngeginiin ibu aku. Dan aku pun ngeliat ayah, emang beda sih auranya. Dari situ, ya beda dari ayah aku sebelumnya lah gitu, kayak gitu. Nah di situ ayah tetap cuek sama aku, kayak nggak mau ngeliat aku kesel. Udahlah aku ke kamar aja gitu kan, daripada nggak enak juga. Setelah itu ada tetangga-tetangga pada datang ke rumah, pada ngedoain lah gitu. Ayah tuh masih duduk sambil zikir gitu. Masih duduk, zikir, terus tiduran lagi sambil zikir terus. Masih pakai oksigen nih. Nah, terus duduk lagi. Aku tuh kan mandi di kamar ya. Mandi di kamar. Setelah aku beres mandi, aku kan lewat. Aku lewat. Nah, kan ayah tuh duduk di bawah. Aku tuh ngeliatin ayah, tapi ayah ngeliatin aku juga nih. Cuman ayah tuh kayak pura-pura gak lihat lagi, kayak cuek lagi ke aku. Ya udahlah, udah. Kebetulan kan itu tuh waktu pas mau deket-deket maghrib. Jadi ibu aku tuh nyuruh aku buat keluar nyari bukaan di situ. Nah aku tuh sama kakak ipar sama keponakan aku keluarlah beli bukaan kan di luar. Udah nunggu makanan itu kan lama ya. Itu tuh udah sampai maghrib lah. Keponakan aku yang kecil ini ngegebrak-gebrak meja. Kayak, ayo cepet pulang. Kayak gitu, kayak nyuruh pulang lah. Kayak gitu. Udah tuh, aku pulang lah sama kakak ipar, sama keponakan aku. Aku jalan, deket rumah, keluarga aku udah pada nangis. Pada lari, pada nangis. Kata aku lah, kenapa? Kata aku, pas aku lihat, itu makanan yang aku bawa, aku lemparin, aku langsung lari ke kamar ngelihat ayah. Ayah udah gak ada. Sempet diperiksa sama Anissa beneran? Enggak, jadi kebetulan kan aku lagi di luar. Nah, sempet dicek. Jadi kakak aku tuh sebelumnya juga kakak aku kan lagi tidur nih. Kakak aku lagi tidur. Katanya tuh kebangun mimpi. Mimpinya tuh ayah udah sembuh, ayah udah sehat. Jadi bangun, pas bangun kan dikira ayah emang udah sehat ya, udah sembuh. Pas dilihat ke kamar, ada keluarga-keluarga juga gitu sama ayah gitu. Ibu aku kan lagi sholat ya. Nah ada kakak aku, cuman itu ayah masih sadar. Udah tidur aja. Kayak gitu. Tidur cuman masih zikir. Kakak aku tuh kan ayah gitu kan. Masih nyaut. Gitu sambil zikir tuh. Terus tidur kan, ayah tuh tidur merem. Kakak aku tuh manggil kan, ya masih melek sambil zikir. Terus tidur lagi ayah. Tidur. Kakak aku kan manggil lagi. Ya. Ayah. Gak bangun. Ayah. Gak bangun. Dicek lah kan sama kakak aku. Udah ini. Udah gak ada. Tapi di situ belum. Apa sih? Kayak gak mungkin dulu nih ya. Kayak belum percaya lah. Terus manggil, kebetulan ada dokter juga kan dekat rumah. Dipanggil dokter ke rumah buat ngecek benar apa enggak.
Bener, udah nggak ada di Iya. situ. Gimana Kayak aku, perasaan Nisa pada saat itu? aku pingsan nangis Langsung pingsan. di situ kayak gitu. Sebentar, nggak apa-apa. Tapi pengen tahu deh, perasaan Nisa ketika ayah itu, menurut Nisa kan kesel ya sama Nisa ya. Perasaan Nisa pada saat ayah kesel gitu gimana perasaan Nisa? Kesel juga kan? Sempet terlintas kesel juga gak? Kesel tapi sedih juga gitu. Karena kan nggak biasanya ya. Ini menurut aku ya, ini menurut aku aja. Menurut aku itu pada saat itu, ini nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman nilai gue salah juga nggak apa-apa. Tapi ini menurut gue, karena apa ya, Nisa itu anak kesayangannya, jadi sebenarnya ayah mungkin sudah tahu dia pengen berpulang, tetapi nggak pengen Nisa itu sedih. Jadi dia mencoba Ngejauh ya? untuk menjauh supaya Nisa tuh nantinya ketika ditinggal ada perasaan kesal dan tidak terlalu berlarut sih. Kayak gitu sih. Namanya seorang laki-laki pasti punya apa ya? Punya caranya sendiri sih laki-laki sih, gitu sih. Untuk ngebuat orang yang dia sayang itu tidak terlalu sedih ketika dia berpulang, Ditinggalkan. ditinggal. Nah, apa? Ditenangin dulu aja. Nah, minum dulu. Minum. Nah, kan ayah tuh pulang selepas maghrib ya. Selepas maghrib, jadi dimakaminnya itu besoknya, besok pagi. Pas ayah dimakamin, ya kalau aku pingsan lagi kan, pingsan. Nah setelah itu beres pemakaman nih, aku kan jalan sama sepupu aku. Aku jalan sama sepupu aku, terus sepupu aku tuh yang sabar ya Neng kayak gitu. Tapi aku tuh masih nangis tuh di situ kayak masih gak terima gak sih? Sebenarnya belum ikhlas, dibilang belum ikhlas, udah sedih banget ya. Iya. belum ikhlas itu kayak kesal kenapa gitu kan. Jadi waktu orang ruqyah yang datang ke rumah sakit itu, waktu ketemu sama ayah sebelum ayah meninggal, sempat nanya, ini mau dibalikin lagi nggak ke orangnya gitu. Kata ayah, udah nggak usah, nggak apa-apa kayak gitu. Dan pada saat ayah ngasih kertas yang ada tulisan ayah itu ke sepupu aku tuh bilang, jangan bilang siapa-siapa, udah nggak usah dibales kayak gitu. Isinya apa? Ini yang ngerjain ayah, bilang ke sepupu aku. Nah pada saat beres pemakaman itu, pas aku nangis bilang ke sepupu aku, ya aku nggak terima, terus aku belum ikhlas kayak gitu kan, kenapa ayah meninggal kayak gitu-gitu. Sepupu aku baru bilang tuh di situ, jadi Neng katanya waktu pas di rumah sakit itu ayah tuh ngasih kertas ke AA katanya, ngasih kertas ke AA isinya nama si cewek yang kerjain ayah itu. Oh, nama perempuan itu. Nama perempuan itu. Jadi perempuan ini tuh yang satu proyek sama ayah. Oke. Pada saat itu kan udah lama sekali ya. Udah lama. Dan sempat ya ayah nggak mau lah kerja sama lagi. Itu gimana tuh? Cuman kebetulan itu tuh masa lalunya ayah. Jadi emang udah kenal lama, jauh lama. Cuman kayak ngejar-ngejar ayah lah. Tapi ayahnya nggak mau, lebih memilih ibu. Oke, Gitu. berarti dalam beberapa tahun itu sebenarnya perempuan itu masih mengejar-ngejar ayah. Masih. Jadi muncul laginya itu ya dia bilangnya proyek gitu, ngajakin proyek bareng lah sama ayah gitu. Sempat deal gak sih, maksudnya sempat udah satu proyek. Iya kan, itu kan yang dulu tuh sempat kasih satu proyek tapi kan diputus kerjasama. Maksudnya setelah itu apakah sempat satu proyek lagi? Oh enggak. Udah enggak. Mungkin kayak sakit hati juga kali ya. Iya. Di situ karena kok tiba-tiba udah mutusin kerjasama juga gitu. Kayak gitu. Lalu ada hal janggal apa lagi selain apa ya tadi ya udah dikasih tahu namanya pada saat itu ya, ada hal janggal apa lagi yang menurut Nisa itu ini nih bener ini orangnya. Bener ini orangnya nih. Nah kebetulan pas setelah pemakaman itu sekitar sore kan ada pengajian ya di rumah, kayak pengajian gitu. Terus ada mobil lewat dan diem di
jalan rumah aku. Mm-mm. Dan kebetulan juga kan si tante aku ini tahu ya itu siapa. Dan itu tuh kakak dari si cewek ini. Oke. Yang awalnya itu juga sempat iya. dulunya ke rumah tante aku itu. Mm-mm. Itu dia orangnya. Lu tuh Gitu. ngeliat tuh Nisa. Itu tante aku yang lihat. Oh, tante yang Tante lihat. aku yang lihat. Karena kan aku di dalam. Mm-mm. Gitu. Oh, Jadi dia tuh kayak mantau gitu loh, kayak ngeliatin. Nisa, tapi yang pengen aku tahu tuh saat itu status dari perempuan itu kayak gimana? Yang Nisa tahu. Jadi yang setahu aku ya, dia tuh sempat punya suami dulunya. Mm-mm. Cuman sudah bercerai gitu. Jadi kemungkinan pada saat ayah meninggal itu ya statusnya mungkin janda ya. Oh, Sudah janda. sudah Gitu. sendiri ya. Sudah sendiri. Makanya masih mengejar ayah. Gitu. Dan pada saat masih nikah pun kayaknya dia tuh kayak apa ya? Pakai uang suaminya buat kayak bayar dukun-dukun buat ngerjain keluarga aku. Oh, Gitu. oke. Ini terserah Nisa mau cerita atau enggak. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Pengen nanya yang Nisa tahu sedalam apa hubungan ayah sama perempuan tersebut. Kalau setahu aku sih ya, aku tahu dari ibu nih. Mm-mm. Itu tuh kan tadinya tuh temenan. Ayah tuh kan kebetulan apa ya kayak teater gitu. Oh, Orang wow. teater, dulunya teater. Si cewek ini tuh emang ngejar-ngejar ayah terus. Cuman ayah tuh udah ketemu sama ibu kan, jadi lebih memilih ibu. Mm-mm. Cuma si cewek ini tuh masih tetap ngejar-ngejar terus. Cuman emang ada satu waktu aku tuh pernah ngeliat SMS ayah. Itu tuh dari si cewek itu. Kayak isi chatnya isi SMS-nya tuh aku baca. Pada saat Nisa di usia berapa? Kayaknya aku SD juga sih. SD kelas 4 lah. Oke, tahun Sekitar- kemudian ya itu ya. Iya, sekitar kelas Apa 4. isinya? Yang Nisa masih ingat? Kamu punya anak cewek, hati-hati. Itu. Iya. Dan aku nggak bilang ke ayah, aku langsung hapus SMS-nya. Tapi hebat ayahnya. Kenapa? Setia. Iya, setia. Heeh. Biasanya kan yang kepergok itu kan, wah, ya, wah gitu. Yang kepergok ya pasti SMS mesum lah atau apa gitu ya. Alhamdulillah enggak. Iya, makanya ayah setia, hebat. Iya. Ayah kan emang cinta banget sama ibu gitu. Lebih memilih ibu. Aduh, tar dulu. Kenapa? Gue pengen tahu aja gitu. Maksudnya gue jadi ngeliat teman-teman gue gitu ya. Ngeliat. Ngeliat diri sendiri ya, lu pasti ngomong ya. Oke. Cuman ada satu waktu Kak, waktu aku sakit itu yang pas, tapi aku lupa ya yang ke satu apa yang kedua gitu. Yang aku sakit perut itu, tiba-tiba ada SMS dari si cewek itu. Ngeliat lagi nih Nisa nih. Iya, Oke. aku ngeliat dan dia tuh nanyain kabar aku. Padahal dia tuh kan nggak tahu aku sakit. Tahu dari mana? Dan itu tuh aku tuh lagi sakit. Kondisi aku tuh lagi sakit. Dan dia tuh tiba-tiba nanya kondisi Neng gimana kabarnya? Dan yang ditanya tuh aku doang. Oke. Dan gue masih penasaran sih Nis. Kalau dari kakak perempuannya, ada gak sih apa ya kayak semacam masalah ayah dengan kakak perempuan tersebut gitu? Kalau masalah sih setahu aku nggak ada ya sama kakak perempuan mah. Karena kenapa si kakaknya mulu nih yang selalu datang dan melihat kondisi dari keluarga Nisa? Karena mungkin si cewek ini nggak berani kali. Iya, Jadi oke. nyuruh ke kakaknya aja. Gitu. Kebetulan kakaknya tuh emang si anaknya ini tuh pernah satu tempat les sama aku. Anaknya. Anaknya, dan dia tuh kan suka antar jemput ya. Di situ tuh dia kayak udah tahu aku, ngeliatin aku terus. Dan aku kan belum ngeh ya, nggak tahu juga. Nah dari situ mungkin ibu ngeliat, jadi nyuruh aku berhenti lah les di situ gitu, buat di situ. Gara-gara hal itu. Oke. Ibu gimana kabarnya sekarang? Kebetulan ibu udah meninggal. Mama juga meninggal. Turut berduka ya, nggak maksud ya. Aku juga benar-benar nggak tahu.
Kalau ibu meninggal kapan? Kebetulan tahun kemarin, Desember. Berarti Nisa Desember. sekarang sama adik-adik atau kakak ya? Sama kakak. Sama kakak ya. Nisa sendiri pernah ketemu sama perempuan itu? Enggak. Nggak tahu mukanya, Bang? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kakaknya doang yang tahu. Kakaknya doang yang aku tahu, yang aku pernah lihat. Bener-bener nggak tahu. Belum. Ibu? Kalau ibu mungkin udah ya, karena kan dulunya juga kan pernah ketemu katanya, gitu. Kalau aku nggak pernah. Tapi kalau rumah itu deket gak sama si perempuan ini? Kebetulan kalau rumah tuh iya dekat, lumayan dekat lah dari komplek rumah aku ke rumah dia tuh dekat, lumayan dekat gitu, lumayan dekat. Tapi nggak pernah ngeliat sama sekali. Nggak pernah. Kalau ngelihat nggak pernah. Gimana ya perasaan ini saya ketika ngeliat lagi ya? Nggak mau. Nggak mau ya? Nggak. Nggak ya. Masih ada sampai sekarang? Nggak tahu deh. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Dari teman dekat atau keluarga itu ada yang tahu tentang kejadian ini? Bahkan hubungan ayah sama si perempuan tersebut, ada yang tahu nggak? Keluarga aku aja mungkin ya. Iya, Keluarga, itu ada yang dari tahu. keluarga. Cuman kalau dari teman-teman sih enggak. Nggak ada yang tahu ya. Nah, dari cerita Nisa kan tadi yang mengalami gangguannya itu Nisa, ibu, sama ayah. Kalau kakak? Kalau kakak aku kebetulan nggak pernah. Nggak pernah, Nggak sama pernah. sekali. Sama sekali. Sama sekali nggak pernah. Kakak perempuan apa cowok? Cowok. Oh, cowok. Cuek tuh dia tuh ya. Cuek. Cuek ya. Tapi pasti sedih banget tuh ketika ibu meninggal tuh. Dia Iya, sedih. bener. Iya. Bener banget. Dia yang sedih. Drop itu dia. Oke, ini buat teman-teman yang pengen tanya boleh tulis di kolom komentar. Nanti coba Nisa jawab ya di kolom komentar ya. Satu lagi mungkin kasih pesan ke teman-teman mengenai cerita yang dialami sama Nisa. Kan ini si cewek ini kan masa lalu dari ayahku. Coba ya kalau misalkan orang tuh nggak usah kayak masa lalu udahlah kayak lupain aja gitu, kayak nggak ada cowok lain gitu, nggak usah ngerusak kebahagiaan keluarga orang gitu, yang lagi bahagianya gitu aja sih. Oh, itu dia ya. Ya pada intinya ya nggak usahlah sampai mengejar sesuatu itu berlebihan gitu ya, karena berlebihan pun nggak baik ya menurut agama. Anjay. Komen banget. Yaudah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Nisa izin pamit. Bye.